Sore Bapak, perkenalkan nama saya Maria Ermelina Contessa, kelas A semester 7, NIM 17030300015. Di sini saya akan membuat video ketiga, tugas mata kuliah sosiologi terapan. Di sini saya menjelaskan pertama yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota. Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana, karena dalam masyarakat modern, betapapun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya, pada masyarakat bersahaja, pengaruh dari kota secara relatif tidak ada. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan pada hakikatnya bersifat gradual. Agak sulit untuk memberikan batasan yang dimaksud dengan perkotaan karena adanya hubungan antara konsentrasi penduduk dan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisasi. Dan di sini juga orang sering berpendapat bahwa semua tempat dengan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan masyarakat perkotaan. Akan tetapi, pendapat tersebut keliru karena banyak pula daerah yang berpenduduk padat tidak dapat digolongkan ke dalam masyarakat perkotaan. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang erat dan lebih mendalam daripada hubungan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan, mana antara desa dan kota pada umumnya terlihat ada perbedaan sosial dan kebudayaan yang besar. Di sini juga desa memiliki kelebihan yaitu kebudayaan yang asli dan menghayati kehidupan yang baik dan sederhana. Karena ada perbedaan sosial dan kultural, diperlukan tokoh perantara untuk menjembataninya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980, kota terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kota sebagai sebuah wadah yang mempunyai batasan administrasi, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Kedua, kota sebagai lingkungan kehidupan perkotaan, yang punya ciri non-agraris, misalnya ibu kota, kabupaten, ibu kota kecamatan, serta berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan permukiman. Dan di sini juga faktor pembentuk kota. Ada dua faktor yang bisa menjadi pembentuk kota. Yang pertama yaitu faktor fisik. Letak yang strategis, topografi halus, tanah subur, iklim mendukung, sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, tambang, dan keindahan alam. Yang kedua yaitu faktor non-fisik. Kondisi penduduk, fasilitas sosial, pusat pelayanan, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri, dan lainnya. Yang ketiga yaitu karakteristik kota. Beberapa karakteristik yang mencerminkan daerah sebagai berikut. Pertama, individualis dan materialistis, mata pencarian non-agraris, status sosial ekonomi heterogen. Dan di sini juga ada tahap perkembangan kota. Pertama, perkembangan horizontal. Perkembangan ini mengarah keluar, artinya daerah bertambah sedangkan kuantitas lahan yang terbangun jumlahnya tetap. Kedua, perkembangan vertikal. Perkembangan ini mengarahkan ke atas, artinya daerah pembangunan dan kuantitas lahan yang terbangun tetap, sedangkan ketinggian bangunannya bertambah. Yang ketiga yaitu perkembangan interstisial. Perkembangan ini ke dalam, artinya daerah dan ketinggian bangunan rata-rata sama, tapi kuantitas lahan yang terbangun bertambah. Yang berikutnya menjelaskan tentang survei geografis kota. Wilayah geografis tertentu dan dataran tinggi bertemu, timur atau barat. Setiap lembah gunung memiliki terminal analog dan desa awal di atas lereng subur berbentuk kipas dan dengan minornya. Selanjutnya yaitu survei sejarah kota. Masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian, makanan dan rumah, tetapi yang lebih luas lagi. Dan di kota juga, perkembangan permukiman dalam bentuk kota diketahui muncul pada masa Neolitikum, dan sebelum masa ini permukiman manusia bersifat sementara. Kekayaan, kepentingan, dan sumber daya sejarah, keragaman yang sesuai spesialisasi lebih dari sebelumnya, membuktikan kebutuhan akan berbeda. Cara untuk kelompokkan dan klasifikasikan. Beberapa penyederhanaan panorama dari gagasan kami tentang sejarah yang sebanding dengan geografi, dan jika mungkin sebangun dengan ini, jelas apa yang kita inginkan.
Dan di sini juga membahas tentang pembangunan. Pembangunan pada umumnya dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya, baik alam, sosial, maupun budaya. Keberhasilan pembangunan di dalam skala lokal, regional, maupun nasional sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang, berdasarkan informasi sumber daya berbasis kewilayahan yang memadai. Salah satu target pembangunan di semua daerah adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bagi daerah merupakan indikator penting untuk mengenal keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang, di mana pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan kenaikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi juga pada umumnya terjadi karena peningkatan penggunaan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, serta peningkatan total faktor produktivitas. Di mana survei eksternal kota dengan bantuan materialnya, bangunan karakteristik dan gaya yang dominan untuk disurvei psikologis yang lebih dalam terhadap warga itu sendiri. Mungkin mudah dengan ini juga dalam proses pengembangan. Dalam faktanya, metode ini memaksa untuk mengikuti kegiatan. Di sini juga menjelaskan tentang determinisme geografis dan kesulitan. Sifat dan metode file pekerjaan biasanya harus menentukan mode organisasinya, misalnya kebangkitan dan karakter kelas, direktif khusus, dan sifat kepala pekerjaan ini sebagaimana kontras dengan orang-orang dan dengan masing-masing. Begitu pula dengan tipe keluarga yang cenderung berkembang sesuai jenis lembaga, misalnya untuk keadilan, bimbingan, dan tentu saja terutama dalam menanggapi lingkungan sosial dalam hal pertahanan dan serangan. Dan di sini juga menjelaskan kebutuhan metode abstrak untuk notasi dan untuk interpretasi, di mana pentingnya diskusi metode ilmiah, di mana yang sebagian besar menempati volume pertama, yaitu disinilah letak caranya melarikan diri dari nilai yang terlalu abstrak, presentasi metodologi umum, ilmu sosial ke dalam sosiolog terus jatuh, dan sebagian besar harus menganggap umum ketidakpuasan terhadap sosiologi, dalam hal ini calon komunitas yang berpikiran praktis, di mana kita menemukan diri kita sendiri, sebagaimana memang juga ketidaktertarikan komparatif studi kita terhadap tubuh pekerja ilmiah spesialis, bahkan tidak kecuali karena berada dalam apa yang mempertimbangkan bidang sosiologis. Di sini juga menjelaskan tentang analisis metode yang diusulkan. Pertama yaitu kota. Lebih memahami sepenuhnya untuk memahami perkembangan antara kota dan sekolah, memiliki pertama-tama tampaknya untuk melawan populer sebelum pandangan yang di sini. Yang kedua yaitu sekolah. Kehidupan sehari-hari, tindakan ini kota yang tepat di terminologi kami, di mana muncul yang sesuai dunia subjektif. Sekolah, pemikiran yang dapat menginspirasi dirinya sendiri cepat atau lambat di sekolah pendidikan. Di sini juga saya akan menambahkan materi tentang pembangunan tadi. Daerah-daerah pertanian tersebut membuka peluang untuk proses saling bertukar hasil produksi di suatu tempat yang akan menjadi kota. Di sini peranata seperti pasar secara berangsur-angsur berkembang dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan pertukaran dan transaksi. Pertukaran ini berlangsung dalam keadaan produksi yang sudah berlebih maupun kurang lengkap. Sebagai contoh, ada bahan makanan yang kurang dan dapat disediakan oleh kelompok lain. Kelompok yang membutuhkan harus datang membawa hasil lebih dari pertanian atau ternaknya untuk ditukar. Dengan adanya kegiatan pertukaran, hasil produksi berkembang menjadi transaksi jual beli. Transaksi mensyaratkan tempat pertemuan yang sesuai, strategis dan aman. Seperti di kota tadi, terbentuknya permukiman masyarakat dengan jumlah penduduk yang besar, padat dan beragam merupakan ciri peradaban manusia yang maju.
Dengan demikian, kota pada akhirnya suatu ciptaan peradaban umat manusia yang lahir dari pedesaan. Pedesaan merupakan ibu yang melahirkan sebuah perkotaan. Kota adalah pemukiman baru bagi warga desa yang tinggal di perkotaan. Karena yang kita ketahui, orang kota pada mulanya adalah orang pedesaan. Orang-orang desa lebih bersifat sama. Sedangkan setelah pindah ke kota lain, mereka bersifat campuran atau heterogen, sebab orang yang pindah ke kota tidak berasal dari satu desa, tetapi dari banyak desa yang ingin bermukim. Demikian video yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Bapak.